Saya cuma mau cerita tentang bagaimana persepsi saya berubah. Saya ketika dulu belum masuk Islam, ya jelas persepsi saya yang tadi saya ceritain. Bagi saya pernikahan itu adalah seperti komik-komik Jepang. Seperti kemudian yang saya bayangin ketika di film-film. Maka yang saya cari apa? Romantisme. Yang saya cari apa? Hubungan antara laki-laki dan wanita. Kangen-kangenan, telepon-teleponan, sayang-sayangan, lalu kemudian diperhatiin, senang merasa diperhatiin, senang bila merhatiin orang. Apa goalsnya? Pegangan tangan, lalu kemudian meluk dan segala macamnya. Itu dulu ketika kita belum ngerti bagaimana ada persepsi yang lain. Maka ketika saya punya persepsi seperti itu, nggak heran ketika saya sudah punya pacar, lalu kemudian ditanya sama teman, pertanyaannya, sudah pernah pegangan tangan belum? Gitu kan ya. Lalu kemudian setelah tanya seperti itu, dia tanya, udah diajak nonton belum? Film apa yang bagus ya diajak nonton? Dan sebagainya. Sudah datang ke rumahnya belum? Sudah ngomong apa belum? Ini adalah tergantung dengan persepsi. Karena yang kita bayangkan pernikahan itu cuma all romantic. Kita nggak tahu bahwa pernikahan itu ada satu tujuan yang lain. Nikah, lalu kemudian ada yang diajak ngobrol terus, ada yang perhatian, atau kalau yang sudah lebih mesum orangnya pikiran hal-hal yang lain lagi, hal-hal biologis yang dia dapat setelah nikah. Setelah itu kemudian dia mikirin setelah itu punya anak, setelah punya anak dia jadi seorang bapak, lalu kerja untuk mencukupi anaknya, setelah itu sampai mati. Selesai, kayak di film-film. Live happily ever after, gitu kan ya. Jadi itu seolah-olah nikah tuh begitu. Itu persepsi saya. Maka ketika saya berpersepsi seperti itu, wajar kalau saya nyarinya lewat jalan pacaran. Wajar kalau saya setelah pacaran pengen pegang tangan pacar saya. Wajar ketika itu saya pengen ngajak dia nonton, karena begitulah seharusnya orang yang berpacaran. Wajar ketika itu saya pengen datang ke rumah dia ketika bapaknya lagi nggak ada, atau nelpon ketika bapaknya angkat saya tutup, gitu kan ya. Itu zaman dulu ketika belum ada handphone, belum ada sosial media. Tapi kebayang ya tinggal diganti aja sekarang wasilahnya apa. Sekarang misalnya wasilahnya DM-an misalnya, atau wasilahnya ngajak live bareng misalnya, atau wasilahnya apa, komen-komenan dan segala macamnya. Ya itu tinggal masalah wasilah aja. Tapi dari persepsi itulah ditelurkan bagaimana cara orang bersikap. Maka saya nggak merasa keberatan ketika pacar saya berbeda agama. Waktu itu agama saya masih agama Kristen Katolik, sementara pacar saya agamanya Islam misalnya. Maka saya nggak ada keberatan. Kenapa? Karena itu sama sekali nggak masuk dalam persepsi masa depan saya. Itu sama sekali nggak masuk dalam tujuan saya. Dan saya sama sekali nggak berpikir tentang itu. Lantas kemudian ketika kita bicara tentang pernikahan, kita bilang, udah nanti aja lah kita bicara tentang pernikahan. Yang penting kamu kuliah dulu, aku kuliah di Bogor, kamu kuliah di Jakarta. Nanti kalau kita sudah selesai, kita baru akan bicarain dan ngobrol tentang masalah pernikahan. Mereka nggak akan serius untuk ngomong masalah pernikahan. Dan mereka nggak akan serius untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan pasca nikah ini. Bahkan mereka nggak pernah serius untuk membicarakan tentang kehidupan mereka sendiri. Jadi bagaimana mau membicarakan kehidupan berdua? Orang kehidupan sendiri aja belum jelas, gitu kan? Ya tapi ya itulah kebodohan masa lalu. Sekarang udah pintar, enggak? Sekarang masih makin bodoh, masih bodoh malah makin bodoh. Kenapa? Karena semakin kemudian kita ngelihat ilmu itu luas banget dan kemudian kita lihat ulama itu banyak banget, kita semakin tahu bahwa kita ini adalah orang yang nggak berilmu. Tapi itu pembahasan yang lain. Nah, tapi ketika saya masuk Islam, persepsi itu menjadi berubah. Ketika saya masuk Islam, maka Islam mengajarkan kepada saya satu persepsi dasar. Apa persepsi dasarnya? Ternyata ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Bahwa ketika saya menggunakan akal saya, lalu saya berpikir, teman-teman bisa tonton di hashtag Mengapa Islam di YouTube. Ketika saya kemudian berpikir dan saya menggunakan akal saya secara penuh, saya menemukan bahwa manusia ini tidak hanya sendiri di dunia. Tapi manusia ini punya satu kemudian asal. Lalu kemudian akan berakhir. Dan ketika dia berakhir kembali kepada asalnya, kepada penciptanya, maka dia membawa seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan untuk kehidupan yang berikutnya. Untuk kehidupan yang lain, kehidupan yang real, kehidupan yang bukan mimpi seperti sekarang. Karena sudah saya sampaikan, hidup itu menurut Al-Quran itu seperti ketika orang bangun dari yaumil kiamat. Jadi ketika kita mati, lalu kita bangun di yaumil kiamat, kita ditanya oleh Allah, bagaimana tentang hidup ini? Kita bilang ini kayak mimpi. Saya merasa kayak lama banget. Kayak pas kita lagi mimpi, kita merasa lama banget. Tau-taunya pas kita bangun, itu cuma mimpi ya. Cuma sepotong aja. Nah, saya menyadari hal seperti itu sehingga saya merasa bahwa ada kehidupan setelah mati. Dan itulah kehidupan yang real. Maka semua yang ada di dunia sekarang yang saya alami adalah sesuatu yang cuma diberikan untuk bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang real. Ibarat kayak ada orang yang ngajak saya untuk kemudian jalan-jalan, lalu kemudian dia minta siap-siap deh untuk nanti kemudian untuk jalan-jalannya. Siapin bajumu, siapin kemudian perbekalanmu, siapin duitmu, nanti kita mau jalan.
Nanti ketika kita jalan, kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Seolah-olah kayak gitu aja. Maka ketika saya sudah memahami, saya punya perspektif yang berbeda. Apa perspektif saya? Oh, ternyata hidup ini cuma ibadah. Oh, ternyata hidup ini cuma untuk menghamba kepada Allah. Kok cepet banget sampai kesimpulan gitu ya. Nanti kalau saya panjangin ini jadi pembahasan akidah, bukan pembahasan nikah gitu kan ya. Tapi sekarang kita coba membahas nikah. Setelah saya punya persepsi yang baru bahwa ternyata hidup ini cuma sementara, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang, maka persepsi saya tentang pernikahan pun berubah. Persepsi saya tentang pernikahan awalnya daripada cuma romantisme belaka menjadi sebuah pertanggungjawaban, menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah aktivitas yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan aktivitas ini adalah pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban atas ibadah yang paling lama. Karena kalau sholat cuma 5 menit, 8 menit, kalau antum khusyuk banget bisa 15 menit. Tapi kalau kita menikah ini bisa bertahun-tahun. Dan kita tidak ada satupun orang, kecuali orang gila, yang nikah sudah berencana nikahnya sampai kapan, kan gitu kan ya. Kita pengen untuk selama-lamanya, kita pengen bahkan istri kita itulah yang menemani nanti kita di surga nanti. Karena pandangan kita sudah berbeda, perspektif kita sudah berbeda, persepsi kita sudah berbeda tadi, maka semuanya pun berbeda. Oh, ternyata yang namanya nikah itu adalah sebuah ibadah. Kalau sebuah ibadah, maka saya harus paham ibadah seperti apa yang diinginkan oleh bos saya. Karena ini masalah ibadah bukan masalah saya suka, bukan masalah saya demen, bukan masalah apa yang saya prefer, tapi apa yang dia prefer. Ibaratnya gini, ada bos bilang, Dek sini dek, ya bos, kerjain ya, ini ada 3 tugas buat kamu, ada 5 tugas buat kamu, 3 ini wajib dikerjain dan saya pengen hari ini selesai. Kalau kamu masih punya waktu, kamu bisa kerjain yang 2. Tiba-tiba kemudian setelah hari itu selesai, bosnya nanya, gimana tentang 5 kerjaanmu tadi? Dia bilang, sudah bos. Yang sudah berapa? 2. Loh kok 2? Iya kan saya minta 5. Iya bos, tapi 2 ini yang terakhir udah selesai. Ini kan bukan saya minta untuk dikerjain hari ini. Yang kalau punya luang baru kerjain. Iya bos, tapi yang 2 ini bos, saya kerjain sebaik-baiknya bos. Ini yang paling keren yang saya kerjain bos. Karena saya paling ahli dalam 2 ini bos. Tapi yang saya minta yang 3 tadi pak, itu nggak bisa saya kerjain bos. Saya nggak peduli kata bosnya. Kamu dibayar untuk kemudian mengerjakan yang 3 ini, kalau punya waktu baru yang 2. Nah sama seperti pernikahan. Pernikahan ini kalau perspektif kita, persepsi kita adalah ibadah kepada Allah selaku yang punya hidup manusia, selaku yang punya gawean daripada seluruh dunia ini, maka kita harus kemudian sesuai dengan apa yang dia minta. Maka ketika orang-orang itu sudah menyadari persepsi yang baru ini bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah, dia akan cari bagaimana ibadah yang diinginkan oleh yang punya gawe. Bagaimana ibadah yang diinginkan oleh yang punya perusahaan, yang punya kehidupan kita ini. Maka dia akan list, dia akan mempelajari. Oh, jadi pernikahan yang diinginkan itu adalah yang seperti ini. Yang diridhoi itu adalah kayak begini. Oh, ada contoh-contoh buruknya juga loh, gitu kan ya. Contoh-contoh buruknya seperti apa? Nabi Lut, gitu kan ya. Allah katakan semua akan diselamatkan illa imra'atahu, gitu kan ya, kecuali istrinya, gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa kali Allah bilang kayak gitu? Oh, ini contoh yang salah. Berarti relasi pernikahan tuh nggak boleh kayak begini. Oh, relasi pernikahan yang baik itu kayak begini. Oh, misalnya ada Khadijah, oh ada Sofia, oh ada Aisyah dan seterusnya. Dia melihat bagaimana kemudian ridha Allah. Dia list semuanya itu, dia pelajari. Maka dapatlah dia rukun-rukun nikah, dapatlah dia syarat-syarat nikah, dapatlah dia kondisi nikah yang ideal. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa nikah itu kayak ibadah. Maka kondisi nikah itu sama seperti ketika dia lagi sholat. Sebelum dia sholat, dia tidak terburu-buru untuk sholat, tapi tidak juga melalaikan sholatnya itu. Dia kan mempelajari sholatnya itu. Setelah dia punya ilmu untuk sholat itu, maka dia masuk kepada sholat itu bukan dengan nafsu, bukan terburu-buru, bukan apa ya, bukan dengan ya terburu nafsu gitu kan ya. Bahasanya itu adalah ya kesusu kalau bahasa Jawanya ya. Ya enggak datang dengan cara seperti itu. Tapi dia datang dengan cara yang tenang karena dia sudah tahu. Karena ingat, ketidaktahuan itu mengakibatkan ketakutan, sedangkan pengetahuan itu mengakibatkan ketenangan. Jadi kalau Anda belum cukup tenang, berarti Anda belum cukup tahu. Nah, artinya adalah ketika dia sudah cari tahu semua itu, maka dia akan cari tahu. Kalau yang saya inginkan adalah yang seperti ini, dia sudah list semuanya, maka gimana cara saya nyari? Oh, berarti bukan lewat pacaran. Kenapa? Pacaran tidak akan pernah mendapatkan saya raw material seperti yang saya inginkan. Waduh, emang kita kayak mau masak aja? Enggak. Pacaran tidak akan pernah mendapatkan kepada saya material yang saya inginkan, spek yang saya inginkan. Gampang ya? Baik itu adalah laki-laki ketika dia mau nyari wanita atau wanita mau nyari laki-laki. Dia nggak akan pernah dapat spek itu dari jalan pacaran.